Oke, terima kasih Leo. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu yang masih bertahan, luar biasa. Nah, kita akan masuk kepada perumpamaan yang kedua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Khususnya dalam perumpamaan ini itu tertulis di dalam ketiga Injil. Gitu ya. Tulis dalam tiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kita akan lihat ya. Yang paling lengkap dari ketiga Injil itu adalah dalam Matius, Matius 13 ayat 31 sampai 35. Kerajaan surga itu seumpama biji sawi, biji yang paling kecil, tapi ketika tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Dikatakan begitu. Nah, terkait biji sesawi ini sebenarnya salah satu yang populer juga itu mengenai iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Nah, itu juga ya. Tapi dalam konteks spiritual malam hari ini, kita tidak membicarakan iman yang memindahkan gunung. Tapi iman yang kecil itu akan bertumbuh besar. Bahkan bukan iman ya, hal kerajaan sorga yang awalnya kecil, kemudian dapat bertumbuh menjadi sangat besar. Nah, kemudian eh, ditambahkan dengan perikop ragi. Bahwa ragi yang diambil itu dapat menghamirkan tepung terigu sebanyak 3 sukat. Tepung terigu 3 sukat ini biasanya cukup untuk makan sekitar 100 orang. Jadi menunjukkan bagaimana ragi yang sedikit itu dapat menghamirkan tepung yang sangat banyak untuk makan orang yang sangat banyak. Begitu. Nah, kemudian ditambahkan lagi pernyataan, keterangan bahwa Tuhan Yesus itu menyampaikan kepada orang banyak itu dalam perumpamaan. Bahkan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan selalu, menyampaikan kepada orang banyak selalu menggunakan perumpamaan. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, loh, kenapa demikian? Begitu ya. Nah, ini kira-kira. Maka di sini saya akan bahas 3 hal, gitu ya. Pertama, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada banyak orang. Kita akan menjawab dulu pertanyaan, gitu ya. Kok dikatakan lah, kenapa ya kok Tuhan Yesus itu malah menyampaikan kepada banyak orang itu menggunakan perumpamaan? Apakah Tuhan Yesus itu malah justru tidak mau membuat orang banyak itu mengerti ya, gitu ya? Bukankah sebagai pengajar itu punya kewajiban untuk membuat orang banyak itu mengerti? Nah, kita akan bahas itu yang pertama. Kemudian barulah nanti kita akan bahas perumpamaan tentang biji sawi dan perumpamaan mengenai ragi. Oke, kita bahas dulu Yesus menyampaikan perumpamaan kepada banyak orang. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang ini menurut saya sangat-sangat menarik ya. Salah satu pernyataan dari Paus Clemens pertama atau Santo Clemens dari Roma. Santo Clemens ini adalah murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Bahkan namanya juga pernah dituliskan di dalam salah satu dari surat oleh Paulus. Nah, Santo Clemens ini pernah bilang begini. Petrus, Rasul Petrus itu berkata, kami ingat bahwa Tuhan dan Guru kita saat memerintahkan kami berkata, simpanlah misteri-misteri itu untukku dan untuk putra-putra rumah. Oleh karena itu, ia juga menjelaskan secara pribadi kepada murid-muridnya misteri-misteri kerajaan surga. Jadi, Santo Clemens bilang, Petrus itu pernah bilang bahwa Yesus itu pernah bilang, gitu kira-kira ya, simpanlah misteri-misteri itu untukku dan untuk putra-putra rumahku. Jadi kalimat simpanlah misteri-misteri itu untukku dan untuk putra-putra rumahku itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan Petrus menyampaikannya juga kepada Clemens. Nah, pertanyaannya, ada nggak di dalam Injil kalimat ini? Ada nggak di dalam? Coba cari.
Kalau kalian mau cari sekarang gitu ya, karena mungkin di hadapannya sudah ada smartphone atau ada laptop, silakan cari. Ada nggak di Injil kalimat Tuhan Yesus mengatakan, simpanlah misteri-misteri itu untukku dan untuk putra-putra rumahku. Jawabannya kalimat ini tidak tertulis di dalam Injil. Tapi kalimat ini bisa dipastikan adalah perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Ini kesaksian langsung dari Rasul Petrus kepada Clemens. Yang notabene Petrus murid Tuhan Yesus, Clemens murid Rasul Petrus. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa tidak semua pengajaran Yesus, tidak semua perbuatan Yesus tercatat di dalam Alkitab. Begitu. Maka Rasul Yohanes juga pernah bilang dalam Injil Yohanes, kalau seandainya semua pengajaran Yesus, semua perbuatan mujizat Yesus dituliskan dalam satu buku, maka tidak ada satu buku pun yang dapat menampungnya. Kenapa? Karena terlalu banyak. Waktu 3 tahun bersama-sama, tidur bersama, makan bersama, ngobrol bersama, melihat banyak hal, mendengar banyak hal selama 3 tahun, itu terlalu banyak untuk bisa dibukukan dalam satu buku. Bahkan 4 Injil pun belum cukup untuk menampung semua pengajaran Yesus, semua perbuatan Yesus. Nah, inilah makanya dalam gereja Katolik, kita juga menerima tradisi suci sebagai salah satu kebenaran iman. Maka untuk kita bisa memahami iman Kristen secara lengkap, bisa memahami iman Kristen secara menyeluruh, tidak bisa hanya menggunakan Alkitab. Maka kita perlu tradisi suci semacam ini. Nah, bahkan perkataan Rasul Petrus, kami ingat bahwa Tuhan guru kita seterusnya sampai murid-muridnya misteri-misteri kerajaan surga juga tidak tercatat dalam surat Petrus. Tapi tertulis dalam surat Clemens. Clemens pernah menulis surat ya, terus luar biasa sekali Clemens dari Roma ini memang. Nah, itu satu hal, ya. Dan mungkin kalimat Tuhan Yesus di sini, simpanlah misteri-misteri itu untukku dan untuk putra-putra rumahku, itu malah lebih cocok, kalau dicari ya lebih cocok malah dalam kitab Ulangan 29 ayat 29. Jadi tidak ada sebenarnya dalam Injil. Tapi bisa dipastikan bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Nah, itu satu hal. Kemudian, apa hubungan dengan perumpamaan malam hari ini? Apa hubungan dengan perikop malam hari ini? Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus itu mengajar orang banyak hanya dengan perumpamaan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak menjelaskannya? Tuhan Yesus menjelaskannya, tetapi secara pribadi kepada murid-muridnya. Nah ini Mas. Jadi para murid itu spesial. Para murid itu spesial. Mereka lah yang paling mengerti misteri kerajaan surga. Jadi kalau ditanya, siapa orang yang paling mengerti pengajaran Yesus? Jawabannya mudah. Para murid-murid Yesus, 12 rasul dan 70 murid Yesus lainnya, itulah yang paling mengerti pengajaran Yesus. Kemudian siapa yang paling mengerti pengajaran dari para murid? Ya murid dari para murid, itu yang paling mengerti. Terus siapa yang paling mengerti dari pengajaran muridnya lagi? Ya muridnya lagi. Itu terus, itulah namanya suksesi apostolik, tradisi suci, suatu mata rantai yang tidak terputuskan, informasi yang tidak terputuskan dari zaman Yesus sampai sekarang. Gereja Katolik menjaga suksesi ini, menjaga mata rantai yang tak terputuskan ini sampai sekarang. Jadi gereja Katolik mewarisi misteri-misteri kerajaan surga yang lengkap dari para rasul. Nah, ini menunjukkan kespesialan para rasul. Begitu. Nah, itu jadi tidak semua orang akhirnya bisa mendengarkan makna dari perumpamaan ini.
Maka kalau kita baca juga kan terkait lalang dan gandum itu, Tuhan Yesus menjelaskan itu secara pribadi kepada murid-muridnya. Ya, tidak di hadapan orang banyak seperti perumpamaan sebelumnya disampaikan gitu, tapi penjelasannya disampaikan secara pribadi kepada murid-murid. Nah, kemudian juga ini Tertullianus dari Kartago, gitu ya, seorang Bapak gereja juga, bahwa ini seperti tadi saya bilang gitu, ini mau menunjukkan gitu, maka di bawah ini ya, prescription against heretic, resep melawan kaum bid'ah, resep melawan kaum penyesat. Karena apa? Karena banyak orang yang meragukan gitu. Oh, apa hak para uskup untuk mengajar gitu kira-kira? Apa hak para bapak-bapak gereja ini mengajar? Nah, ini maksudnya tadi saya bilang bahwa yang paling mengerti pengajaran Yesus itu adalah para murid Yesus. Dan yang paling mengerti ajaran para murid Yesus adalah murid dari murid Yesus. Yang paling mengerti dari ajaran itu murid dari muridnya Yesus. Misal Rasul Yohanes itu ya, yang satu yang paling lengkap uh, garis mata rantainya. Rasul Yohanes itu muridnya Tuhan Yesus secara langsung. Bahkan Rasul Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang terlibat melihat langsung wafatnya Kristus di atas kayu salib. Rasul Yohanes itu punya murid namanya Santo Polikarpus dari Smyrna. Walaupun Rasul Yohanes wafat di Efesus gitu ya, tapi dia punya murid yang wafat di Smyrna, yaitu Santo Polikarpus. Santo Polikarpus juga punya murid namanya Santo Irenaeus dari Lyon, seorang bapak gereja yang wafatnya di Lyon, beda kota lagi. Kemudian Santo Irenaeus dari Lyon juga punya murid lagi, namanya Santo Hippolytus dari Roma yang wafatnya di Roma. Ya, itu kan bisa dilacak. Jadi kenapa kita percaya dengan Santo Hippolytus misalnya? Ya karena dia murid Irenaeus, yang adalah murid Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes, yang adalah murid Tuhan Yesus langsung. Jadi gitu. Ini ya. Nah, itulah kenapa kita janganlah kita meragukan tradisi suci itu, tradisi suci ini, ya, gitu kira-kira mau disampaikan. Karena mereka lah yang mengerti mengenai pengajaran misteri kerajaan surga yang paling lengkap. Nah, di dalam Bible juga menegaskan bahwa inilah hak istimewa para murid untuk mendengar penjelasan perumpamaan yang lebih lengkap. Nah, maka dalam Katekismus Gereja Katolik 546 juga ini adalah suatu ajakan bahwa orang itu harus masuk ke dalam kerajaan. Artinya, harus menjadi murid Kristus. Untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan surga. Untuk mereka yang dari luar, segala sesuatu tinggallah rahasia. Itu untuk mengetahui tadi Leo sudah sampaikan 4 hal terakhir. Setelah kita meninggal, bagaimana kita nih mengalami penghakiman, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka, ada yang namanya api penyucian. Dan semua orang Kristen mula-mula, semua gereja apostolik ya percaya dengan hal seperti itu. Percaya dengan api penyucian begitu. Nah, kemudian Taufik dari Ohrid itu juga menegaskan bahwa karena orang banyak ini tidak terpelajar, ia mengajar mereka dari objek-objek makanan dan nama-nama yang lazim. Dan karena alasan inilah, ia menambahkan tetapi tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, yaitu agar mereka dapat mendorong untuk mendekat dan bertanya kepadanya. Nah, ini juga ditegaskan kembali oleh Cornelius a Lapide, bahwa ini menggerakkan supaya orang baik itu menyelidiki apa yang tersembunyi. Jadi bayangkan begini, ini orang tidak terpelajar, gitu ya, tidak begitu memahami filosofis, gitu, ilmu filsafat keilahian gitu kan zaman sekarang gitu ya. Bayang kok tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan kan gini, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang paling kecil bijinya, tapi kok tumbuh dia paling besar dari antara sayuran. Bayang kok Tuhan Yesus ngomong itu secara gamblang. Kerajaan surga itu awalnya kecil. Nah itu bagaimana bisa dipahami orang coba? Bagaimana kerajaan surga itu awalnya kecil kan nggak masuk akal kan begitu kan? Pasti akan mengalami pertentangan dong.
Gimana caranya hal kerajaan sorga? Ini kerajaan sorga tempat di mana Allah yang maha besar bertahta, itu awalnya kecil. Nah, ini nggak masuk akal. Itu akan membuat orang bingung. Nah, maka akan lebih mudah jika dianalogikan dengan objek-objek makanan. Biji sesawi, seumpama ragi, ya begitu kan. Itu akhirnya lebih lebih dekat dengan orang banyak saat itu. Tapi kalau mereka mau lebih tahu lebih lagi, maka mereka harus mendekat bertanya kepada Yesus, menyelidiki apa yang sebenarnya tersembunyi. Nah, maka setiap jazz kita adakan setiap bulan, sebulan 2 kali ini, setiap 2 minggu sekali. Tujuannya ini, supaya kita mendorong, kita mendekat, menyelidiki Injil yang apa yang tersembunyi dari perkataan Tuhan Yesus ini. Itulah kita gunanya jazz ini sebenarnya setiap 2 minggunya kita sama-sama. Sama-sama kita menyelidiki, sama-sama kita mendekat, sama-sama kita bertanya. Maka seringkali kami bertiga begitu ketika menyampaikan materi, kami hampir selalu kita sampaikan dari tafsiran, hampir selalu kita sampaikan dari para bapak-bapak gereja. Itu kan upaya kami untuk bertanya kepada mereka yang jauh lebih mengerti, para penafsir kitab suci, para ahli kitab suci, para bapak-bapak gereja, itu mereka yang paling mengerti ajaran Yesus. Dan kita bertanya di situ. Setelah kita bertanya dengan cara membaca tafsiran mereka, maka kita mengerti. Kita mendapatkan rahasia kerajaan surga. Kita mendapatkan seolah-olah gini, kita mendapatkan hak istimewa, seistimewa para murid. Nah itu loh. Itu menariknya Injil tuh begitu. Setiap kali saya memahami hal yang baru, itu seakan saya mendapatkan hak istimewa, seistimewa para murid Yesus, seistimewa Petrus, seistimewa Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, begitu. Jadi ya luar biasa sekali. Sebenarnya Injil itu luar biasa sekali. Ketika kita bisa mengetahui rahasia kerajaan surga yang ada di dalamnya. Begitu. Itulah membuat akhirnya saya secara pribadi yang mencintai Injil ini. Begitu. Nah, maka hanya murid Yesus yang mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan kita itu juga dipanggil untuk menjadi murid Yesus dan menyelidiki rahasia kerajaan surga itu. Lalu kita masuklah kepada pembahasan tentang perumpamaan biji sesawi. Hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Hal kerajaan surga seumpama biji sesawi ini dalam ketiga Injil ada ya. Yang kalau biji itu paling kecil di antara jenis benih yang lain. Tapi kalau tumbuh itu bahkan menjadi pohon. Nah, artinya ini adalah salah satu benih terkecil, tetapi di negara-negara panas, ya negara-negara padang gurun, ia diamati tumbuh hingga ketinggiannya cukup besar dan menjadi semak-semak atau pohon kecil. Jadi ketika disampaikan bahwa benih ini tumbuh bahkan menjadi pohon, jangan kita berpikir seperti pohon apel, pohon apokat gitu ya, yang punya batang yang besar begitu ya. Tapi tidak. Tapi bentuknya kira-kira lebih kepada seperti sebelah kanan ini. Jadi bijinya tuh benihnya tuh kecil sekali kalau dibandingkan dengan jari itu kecil banget, gitu ya. Kecil sekali. Tapi kalau dia tumbuh, itu besarnya kayak sebelah kanan nih. Seandainya orangnya ini katakanlah 2 meter ya, orang Arab itu kan tinggi-tinggi ya. Katakanlah 2 meter, ini tumbuhan sesawi ini bisa 4 sampai 5 meter sendiri dia. Dari biji yang sangat kecil, ini bahkan sama beras, lebih besar beras daripada benih sesawi ini. Begitu ya. Tapi kok tumbuhnya besar sekali. Bahkan burung pun bisa bersarang. Burung pun juga bisa menaungi setiap cabang-cabang dari tumbuhan sesawi. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi fokusnya itu bukan perkara tumbuhan, bukan perkara biologi. Jadi tidak perlu kita memperkarakan, wah ini kan
kok dikatakan pohon, tapi ini kan bukan pohon, lebih kepada semak. Berarti perumpamaan ini salah ya? Bukan itu fokusnya. Kita bukan bicara biologi, tapi fokusnya adalah kontrasnya. Bagaimana biji sekecil itu bisa tumbuh luar biasa, menakjubkan, menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan signifikan. Yang mungkin awal cuma besar 1 senti atau kurang begitu ya, benih biji sesawi itu, tapi bisa tumbuh sampai setinggi 5 meter. Gitu. Itu kontras itu yang mau disampaikan. Maka, nah ini uh, menunjukkan apa? Bahwa kerajaan surga itu yang mungkin awalnya bermula sangat kecil, nyaris tidak kentara, bahkan menjadi pertentangan dalam Yudaisme, pertentangan dalam orang Yahudi, pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan universal yang agung, yang memberikan tempat dan perlindungan bagi semua bangsa. Dan itu ternyata terbukti sekarang. Bayangkan Tuhan Yesus di zaman itu menceritakan, kita menjelaskan seapa adanya seperti ini kepada orang banyak. Apa nggak bingung orang banyak itu? Dah pertama dibilang kerajaan surga tuh mulainya kecil sekali, kan nggak masuk akal. Gimana tempat Allah bertata tuh kok kecil sekali? Nggak masuk. Terus katakan nanti itu akan jadi kerajaan universal agung, tempat di mana semua bangsa hadir. Itu juga mereka nggak nyandak pikirannya ke situ, nggak nyampe pikirannya ke sana. Gitu. Tapi kalau kita orang modern di tahun 2025 ini melihat ini, kita paham. Kenapa? Karena gereja Katolik seperti ini. Ya, itu kan mudah sekali. Oh iya ya, gereja yang dulu itu hanya 12, kira-kira 12 atau lebih orang, 12 sampai 70, mungkinnya kira-kira 82 orang, dengan pentolannya 12 rasul, menjadi jutaan seperti sekarang. Dulu hanya bermula di tempat nama Yudea, atau sekarang adalah Palestina, sekarang di seluruh penjuru dunia. Nggak kebayang gereja itu bisa ada orang berbahasa Indonesia. Nggak kebayang gereja itu bisa ada orang yang berbahasa Afrika. Nggak kebayang gereja itu bisa orang yang berbahasa Spanyol. Nggak kebayang zaman dulu. Kan dimulai dari 12 rasul. Kecil tapi dampaknya setelah bertumbuh besar sekali. Dan sekarang kita bisa melihat itu. Maka kok ada disampaikan bahwa burung-burung bersarang di cabang-cabangnya itu seperti menunjukkan seperti kerajaan duniawi yang begitu besar, tempat di mana orang-orang luar biasa sekali, apalagi ya gak kebayang orang kerja bikin sesuatu, tempat orang-orang tuh bernaung, gitu. Tempat orang-orang tuh berkumpul. Ini luar biasa sekali. Inilah membuat kita tuh, saya pribadi jadi semakin kagum dengan kekristenan, jadi semakin kagum dengan iman kita, gitu. Jadi semakin kagum dengan siapa yang kita sembah, Bapa, Putra, Roh Kudus, begitu ya. Karena institusi gereja itu institusi tertua yang masih bertahan sampai sekarang. Yang masih eksis sampai sekarang, itu institusi yang tertua adalah institusi gereja. Hampir 2000 tahun. Coba. Dan masih berdiri kokoh, teguh. Dengan pemimpin terpusat di Roma. Pemimpin terpusat di Vatikan. Itu apa nggak luar biasa coba. Wah itu luar biasa sekali itu sebenarnya. Jadi, sangat membanggakan. Buat saya pribadi sangat-sangat membanggakan gitu ya. Luar biasa sekali Tuhan kita ini. Nah, kemudian ya sini ada tafsiran-tafsiran yang lain lah gitu ya, dan bilang bahwa menafsirkan burung-burung di udara itu seperti para malaikat, para jiwa-jiwa luhur gitu, atau mungkin para bangsa-bangsa non-Yahudi, gitu ya, jiwa-jiwa orang beriman dan seterusnya. Ini dari para bapak-bapak gereja yang tentu mencoba memahami ini lebih dalam dan lebih dalam, dan semuanya ini benar. Lihat ya bagaimana gereja ya sekarang tempat dari para bangsa-bangsa, ya, jiwa-jiwa orang beriman gitu. Bahkan tadi Leo juga saya sampaikan gitu ya, di sorga pun juga gereja, di dunia ini gereja gitu ya.
gereja mengembara di surga, gereja yang berada di surga gitu. Jadi apa, persekutuan para kudus itu kan gereja juga luar biasa. Nah, kemudian biji sesawi ini juga menggambarkan suatu jaminan. Bahwa ini menggambarkan apa? Jangan takut bahwa kita dimulai dari sedikit orang. Jangan takut bahwa komunitas ini dimulai dari 12 orang. Jangan takut. Toh ada jaminannya. Dapat dipastikan apa? Akan tersebar luas. Dan pada akhirnya akan melampaui semua ajaran lain dalam jangkauan dan ketenaran globalnya. Ini yang nyampaikan ini para bapak-bapak gereja di abad keempat, abad kelima. Hidup tahun 300-an, 400-an coba. Gitu ya. Mereka sudah seakan sudah bisa punya vision di tahun 2025 ini. Begitu ya. Bagaimana gereja itu sampai ke seluruh dunia. Ajarannya menyebar luas. Bahkan mayoritas hukum negara, di mayoritas negara, itu terinspirasi dari hukum Kristiani. Begitu. Dan di Dake Bible, ini saya suka sekali nih. Ini satu kalimat yang penuh iman sekali. Terlepas dari permulaannya yang sederhana. Dan sejarah penganiayaan. Gereja tidak pernah terlepas daripada penganiayaan. Ya. Gereja yang didirikan oleh Kristus. Ingat ya ketika Kristus mengatakan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ya, jadi gereja yang didirikan oleh Kristus. Yang misinya adalah membangun kerajaan. Akan selalu bertahan. Dan tidak ada kesulitan atau kesukaran yang akan mengalahkannya. Yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali nih. Saya suka sekali baca kalimat ini. Gitu kan? Ini kalimat yang penuh dengan iman dan sekarang kita lihat sampai sekarang ya. Ini benar begitu loh kira-kira loh. Gereja ini masih bertahan sampai sekarang di tengah penganiayaan. Gereja Katolik tidak pernah lepas daripada penganiayaan. Yang saya sempat sampaikan 2 minggu lalu bahwa anehnya justru kekristenan itu tumbuh di dalam penganiayaan, bukan tumbuh karena berkat Yesus adalah pemimpin bangsa, Yesus adalah pemimpin pasukan, Yesus adalah pemimpin pemerintahan, Yesus membawa pedang untuk mengalahkan orang lain. Tidak, kita tumbuh dalam penganiayaan. Tumbuh melihat Kristus wafat di atas kayu salib. Tumbuh melihat para rasul wafat sebagai martir. Tumbuh melihat para uskup, para bapak-bapak gereja yang banyak wafat sebagai martir. Bahkan di zaman modern ini pun, martir-martir itu pun masih ada. Tumbuh melihat itu semua, tapi gereja tetap bertumbuh, tetap bertahan, bahkan bertumbuh. Tidak ada kesulitan atau kesukaran yang akan mengalahkan. Ini saya aminkan luar biasa nih. Yakin saya. Wah, dahsyat. Ini berapi-api saya. Ini luar biasa sekali. Ini mengobarkan api iman saya. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa tafsiran juga mengatakan bahwa sebenarnya Yesus sendiri itulah juga sebagai biji sesawi. Yang apa? Yang dia justru tumbuh ketika dia wafat. Ya, Tuhan kitalah biji sesawi ini ketika ia dikuburkan di dalam bumi. Dan ia menjadi sebatang pohon ketika ia naik ke surga. Tetapi sebatang pohon yang menaungi seluruh ciptaan, yang di cabang-cabangnya burung-burung di surga beristirahat, yaitu kuasa-kuasa surga dan semua orang yang melalui perbuatan baik telah mengangkat diri mereka dari bumi. Para rasul adalah cabang-cabangnya yang untuk beristirahat di pangkuan mereka kita terbang, ditopang oleh sayap-sayap kebajikan Kristiani. Marilah kita menabur benih ini, yaitu Kristus, di taman hati kita. Agar kasih karunia dari perbuatan baik dapat berkembang, dan Anda dapat memancarkan berbagai keharuman dari setiap kebajikan. Dan di sini juga dikatakan gitu, bagaimana keharuman itu bahkan oleh Santo Ambrosius ya. Keharuman itu muncul kenapa? Dia dihantam
Dia ditekan, dihimpit. Justru kekuatan biji, kekuatan benih itu muncul ketika dia ditekan, dihimpit, dihantam oleh musuh-musuhnya. Karena sesungguhnya benih itu panas, bersemangat, tajam. Itu. Ini luar biasa sekali. Maka saya pernah merenungkan begini. Di tengah sekarang banyaknya pengajaran kemakmuran. Bahkan pengajaran kemakmuran ini bukan hanya diajarkan oleh dunia. Orang mengajak orang lain untuk hidup kaya. Orang mengajak orang lain untuk, ayo, kok kita bisa kaya, kita bisa foya-foya. Begitu ya. Bahkan di gereja pun, di beberapa gereja, itu bahkan mengajarkan hal seperti itu. Tentu bukan gereja Katolik ya. Itu mengajarkan hidup kaya, diberkati, berkelimpahan. Gitu ya. Pemimpin gerejanya gonta-ganti mobil, punya koleksi jam tangan dan seterusnya. Gitu ya. Sampai saya kemudian merenung. Dari kalimat-kalimat para bapak-bapak gereja ini saya merenung begini. Bahwa sesungguhnya ukuran iman itu tidak dilihat dari seberapa berkat yang kita terima. Tidak dilihat dari seberapa kaya seseorang. Tidak dilihat dari seberapa pintar seseorang. Tidak dilihat dari seberapa berprestasi seseorang. Bahkan tidak dilihat dari seberapa orang itu memahami Alkitab bahkan. Belum tentu orang yang sangat paham Alkitab punya iman yang besar. Belum tentu bahkan. Tapi ukuran iman itu bisa diukur dari mana? Ketahanan dia melewati tekanan, melewati himpitan, melewati hantaman, penganiayaan dunia. Bahkan mungkin nilai-nilai dunia, ejekan orang. Dia bertahan di situ. Dan saya cukup yakin dan percaya bahwa orang yang tetap bertahan di tengah-tengah tekanan, himpitan, hantaman, itu belum tentu orang yang sebenarnya jiwa dan fisiknya kuat. Tapi saya yakin mereka adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Itu janjinya. Pergilah jadi pengalah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan percayalah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janjinya buat kita. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, maka tantangan apa yang tidak berani kita lewati? Maka tekanan apa yang tidak berani kita lawan? Maka hambatan apa, himpitan apa, hantaman apa yang tidak berani kita tahan. Karena kita tahan bersama Yesus. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, mampu. Enggak mampu. Saya mungkin sekitar 2 minggu lagi mau menyampaikan topik tentang deliverance, gitu ya. Bukan eksorsisme, tapi deliverance. Gitu, terkait tentang pengusiran roh jahat. Gitu ya. Nah, salah satu hal yang akan saya sampaikan di sana adalah, dan sudah pernah saya sampaikan 2 minggu lalu, kita melawan roh jahat, itu kita pasti kalah. Pasti kalah. Kenapa? Kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Nah, kalau setan, roh jahat, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur. Bekerja 24 jam non-stop, kuat mereka. Terus kita kok mau pindah ruangan, buka pintu dulu, keluar, bukain pintu lagi, masuk ruangan. Lah kalau roh jahat tinggal tembus dinding, sudah lewat, ya kita jelas kalah. Tapi kalau roh Allah dalam kita, kalau kuasa Allah dicurahkan pada kita menang. Kalau perlengkapan senjata Allah kita pakai, kita menang. Kalau malaikat kudus Allah bersama dengan kita menang. Itu kuncinya. Jadi percayalah, malam hari ini saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu dan kepada saya, mari kita sama-sama percaya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Malaikat kudusnya menjaga kita sampai akhir zaman, menghadapi setiap tekanan, himpitan, dan hantaman.
Jadi dari sini kita belajar perumpamaan biji sesawi itu menunjukkan kepastian persebaran Injil dan gereja yang didirikan oleh Kristus akan selalu bertahan. Dan kita diajak meneladani Kristus sebagai biji sesawi yang justru menjadi kuat dan sempurna dalam tekanan, himpitan, dan hantam. Next, terakhir, ini tentang perumpamaan tentang ragi. Belum kita akan beranjak ke perikop selanjutnya. Nah, dalam Matius dan Lukas disampaikan hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Terigu 3 sukat tadi saya sampaikan itu cukup untuk memberi makan 100 orang. Di ragi yang kecil sedikit itu mampu menghamirkan tepung terigu untuk 100 orang. Nah, di sini saya rangkumlah tafsiran dari para bapak-bapak gereja dalam Santo Ambrosius, Hieronymus, Eusebius, Agustinus, begitu ya, Cyrilius, Hilarius, itu saya rangkum semua menjadi satu. Para bapak gereja menafsirkan perumpamaan ragi secara alegoris, di mana perempuan tadi katakan bahwa ragi itu diambil oleh perempuan gitu ya. Perempuan ini sebagai gereja atau hikmat ilahi atau Roh Kudus. Ragi ini adalah agen ilahi, yaitu Kristus sendiri sebagai firman Allah yang hidup. Kristus sendiri sang firman Allah yang kekal, yang dimasukkan ke dalam 3 takar tepung. Tepung di sini ditafsirkan sebagai kemanusiaan, pikiran, mungkin jiwa, tubuh, roh, ya, 3 begitu ya. Pikiran, hati, ataupun 3 keturunan Nuh. Sem, Ham, Yafet yang menggambarkan seluruh bangsa. Jadi tepung ini menggambarkan kemanusiaan. Atau secara teologis juga pengetahuan akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Intinya apa? Inti dari perumpamaan ini adalah bagaimana agen ilahi yang kecil ini, yaitu ragi, Kristus sang firman Allah sendiri itu memiliki kekuatan untuk meresapi dan mengubah seluruh jiwa manusia atau dunia, menjadikannya kudus, rohani, dan tanpa celah. Jadi kok kita sendiri berusaha dengan kekuatan kita jadi kudus, jadi rohani, jadi tanpa celah, nggak bisa. Kita butuh Kristus. Maka kalau dalam kelompok karismatik begitu ya, salah satu yang ditekankan adalah undang Kristus dalam hatimu. Tadi seperti Santo Ambrosius juga menyatakan, kita harus menabur benih Kristus dalam taman hati kita. Undang Kristus dalam hatimu. Mungkin kalau teman-teman mengalami masalah, mungkin sini sampaikan jiwa, begitu ya, pikiran, hati, nggak tenang, takut, khawatir, undang Kristus dalam hatimu. Mungkin kita lupa mengandalkannya, mengandalkan Kristus, mengandalkan Roh Kudus yang senantiasa mau hadir ketika kita mengundang Tuhan itu dalam hati kita. Mungkin kita lupa, karena jujur inilah pengalaman saya secara pribadi, saya pernah lupa mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah lupa mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saya. Akhirnya apa? Khawatir, cemas, kecemasan berlebihan itu saya alami. Saya pernah sharingkan beberapa kali. Ya. Tapi ketenangan itu hadir kembali ketika saya sadar Tuhan bersama saya. Tuhan menyertai saya. Nah, kemudian juga Santo Yohanes Chrysostom juga menegaskan bahwa kamu itu, kita ini adalah ragi yang akan mengubah dunia meskipun sedikit. Itu. Kamu melekat pada musuh-musuhmu dan menjadi satu dengan mereka, saat itulah kamu akan mengalahkan mereka. Akan ada banyak perlakuan yang menyakitkan. Nah, kembali lagi ya, prinsip salib gitu. Kita iman Kristiani kan berdasarkan mengenai iman atas salib, ya kan? Penderitaan, menyakitkan gitu ya, penganiayaan. Sebab justru dalam keadaan itu kamu akan bersinar dan mengalahkan segalanya. Mengingat semua ini, marilah kita meniru hal-hal yang membuat para rasul menjadi besar. Yaitu apa? Karena para rasul mendedikasikan diri kepada Kristus agar dapat dijadikan setara dengan para rasul sesuai dengan pernyataannya dan dapat menikmati hidup yang
kekal. Jadi kita meskipun sedikit, walaupun ini nampaknya muluk-muluk ya, kok bisa kita ini sedikit? Saya ini siapa? Hanya debu dan tanah begitu ya. Saya ini hanya butiran debu. Saya ini hanya butiran mari mas gitu kira-kira ya. Kok bisa mampu mengubah dunia? Kok sepertinya muluk-muluk? Kalau kita bersama Tuhan, kita tidak muluk-muluk. Karena Tuhanlah yang bekerja. Gitu ya. Kita hanya mengikuti kemana Tuhan pergi, mengikuti kemana Tuhan bekerja, mengikuti langkah Tuhan. Gitu. Nah, maka di Bible juga menegaskan ragi atau khamir dalam jumlah yang relatif kecil ketika dicampur dengan tepung membuat seluruh adonan roti mengembang. Orang Kristen itu diumpamakan seperti ragi karena dampak yang mereka berikan pada dunia dan itu terwujud. Kekristenan memberikan dampak besar kepada dunia. Ketika kekristenan pernah dalam kondisi gelap, dunia pun juga dalam kegelapan saat itu. Terjadi perpecahan, terjadi muncullah sekte-sekte skeptisisme, sekte-sekte agnostik, ateis itu berkembang besar saat gereja dalam kegelapan. Ya, tapi sekarang ketika gereja mulai bangkit, gitu ya, Bapak Suci Paus Fransiskus sering mengunjungi negara-negara termasuk Indonesia. Kita sempat dikunjungi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Itu dampaknya besar bagi Indonesia begitu loh. Satu orang Kristen Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia, itu luar biasa. Termasuk sekarang dilanjutkan oleh Bapak Suci Paus Leo ya. Nah, dan ajakan ini menjadi dampak bagi dunia ini itu ajakan bagi semua orang. Dalam Katekismus Gereja Katolik 897 yang dimaksudkan dengan awam di sini adalah semua orang beriman Kristiani. Gitu ya. Kecuali mereka termasuk golongan imam atau status religius. Nah, kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota Kristus terhimpun menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri. Nah, kita itu harus apa? Kita mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Jadi sekalipun kok ada imamat ya, bukannya imamat itu tujuannya untuk para tertabis saja para imam. Tidak. Ini jelas KGK 997 mengatakan kita sebagai awam pun mengemban tugas ini, mengemban tugas sebagai imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan dunia. Maka dari sini kita belajar inti dari perumpamaan ragi ini adalah bagaimana agen ilahi yang kecil memiliki kekuatan untuk meresapi dan mengubah seluruh jiwa manusia atau dunia menjadi kudus rohani dan tanpa celah. Kita juga dipanggil menjadi seperti ragi ini yang akan mengubah dunia meskipun sedikit. Jadi dari sini kita belajar ada 5 hal ya, cukup banyak ya. Hanya murid Yesus yang mengetahui rahasia kerajaan surga. Kita dipanggil untuk menjadi muridnya dan menyelidiki rahasia kerajaan surga. Perumpamaan biji sawi menunjukkan kepastian persebaran Injil dan gereja yang didirikan oleh Kristus akan selalu bertahan. Kita diajak meneladani Kristus sebagai biji sawi yang justru menjadi kuat dan sempurna dalam tekanan, himpitan, dan hantaman. Inti dari perumpamaan ragi ini adalah bagaimana agen ilahi yang kecil memiliki kekuatan untuk meresapi dan mengubah seluruh jiwa manusia di dunia menjadikannya kudus, rohani, dan tanpa celah. Kita juga dipanggil menjadi seperti ragi ini yang akan mengubah dunia meskipun sedikit. Terima kasih teman-teman. Saya selanjutnya akan disampaikan oleh Jos. Silakan Abuna Joshua.